Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Efrata On Air. Keluargaku Efrata, jadi saksi bagi dia, jadi saksi bagi dia, jadi saksi bagi dia. Oke, nah sebelum kita lanjut nih lebih jauh lagi, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, betul ya Kak. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Jenny sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua dan juga narasumber kita di malam hari ini. Nah, saya juga senang banget nih teman-teman bisa menemani teman-teman semua di malam hari ini di perbincangan yang kami harap tidak hanya menarik, tapi juga memiliki makna yang mendalam bagi setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita, terkhususnya kita sebagai anak-anak muda, karena kita akan membahas mengenai cari validasi manusia atau identitas dalam Tuhan sih. Oke. Nah, di era media sosial yang sangat pesat, kita seringkali tanpa sadar mencari pengakuan dari orang lain. Rasanya kita ingin diterima, dihargai, dan dianggap berharga di lingkungan sekitar kita. Tetapi teman-teman pernah nggak sih bertanya, apa sih nilai diri kita itu? Dan apakah nilai diri kita itu ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Atau mungkin ada identitas yang lebih kokoh dan tidak tergantung pada penilaian manusia? Nah, oke, ditunggu aja ya, karena hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama seseorang yang tentunya dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Oke, halo Kak Bintang, Halo shalom, Jenny. selamat malam. Selamat malam. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Puji Tuhan, Puji masih Tuhan, baik ya. puji Tuhan, harus selalu baik ya Kak. Selalu baik, Oke. meskipun keadaan Indonesia belum baik-baik aja. Aduh, betul, yang dolar naik ya Kak. Ya, Aduh. betul. Oke, nah mungkin Kak Bintang bisa memperkenalkan diri sedikit Kak ke teman-teman kita nih. Oke teman-teman, hai. Aku Bintang, aku dari alumni Universitas Brawijaya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saat ini aku sedang mencoba untuk membangun usaha di Malang. Oke. Boleh nanti mampir ya. Oke, siap, jangan lupa dilarisin ya teman-teman. Oke, Kak Bintang. Mungkin kita seringkali merasa ya, dan mungkin setiap kita, mungkin dari saya atau Kak Bintang sendiri pernah merasa sangat ingin diterima dan dihargai oleh orang sekitar. Bahkan Tentu. dari kecil ya Kak, mungkin kita itu merasa kalau kita tuh sangat senang ketika kita mendapat pujian dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari guru, dan lain sebagainya gitu Kak. Ya, Bener nggak Kak? Betul. Oke. Nah, kalau menurut Kak Bintang sendiri, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan yang namanya validasi? Dan kenapa sih Kak kok manusia tuh benar-benar membutuhkan yang namanya validasi? Ya, validasi itu kan pengakuan atas sesuatu yang kita perbuat, gitu Betul, kan. Simpelnya gitu ya. Hmm, Kenapa pada akhirnya manusia itu sangat-sangat butuh validasi ya? Simpelnya mereka itu pengen dihargai. Sebetulnya itu betul. dulu. Iya. Mereka itu pengen dihargai, pengen dianggap hadir, pengen dianggap, oh bisa nih gitu, kayak gitu sih. Sebetulnya gitu. Oke, nah menarik sekali ya Kak. Dan saya juga setuju nih karena ya namanya manusia ya Kak, pasti Yes. butuh yang namanya validasi Ya, gitu. betul. Nah, jadi kebutuhan untuk diterima dan dihargai itu sebenarnya sesuatu yang normal ya Kak, Ya, untuk normal. dirasakan di dalam kehidupan semua manusia ya Kak. Iya. Gitu. Nah, tapi Kak, saya merasa kalau ada beberapa persoalan yang mulai muncul ketika penerimaan tersebut itu sudah menjadi sumber utama nilai dari seseorang Kak. Nah, kalau menurut Kak Bintang sendiri, ada nggak sih Kak tanda-tanda awal orang-orang itu atau seseorang udah mulai bergantung sama validasi dari manusia Kak? Betul. Kalau menurutku sih tanda-tanda ketika orang udah mulai masuk ke fase haus validasi itu ketika dia itu setiap apa yang dia lakukan itu membutuhkan pandangan orang lain. Oke, Misalkan setuju. nih kita lagi melakukan pelayanan misalkan ya, kayak di gereja. Gimana tadi aku waktu jadi singer? Oke, Keren nggak iya, gitu? iya, Oke iya. nggak? Setuju. Suaraku ada yang fals nggak gitu? Jadi kita udah mulai mencoba-coba nih Iya, mencari-cari betul. ataupun ya mungkin awal-awal kita mencari apakah kita tampil baik tadi. Nah, mungkin makin kesini kita udah mulai haus validasi gitu. Betul. Gitu sih. Oke, setuju banget sih Kak sama yang Kak Bintang bilang tadi. Dan
saya juga merasa kalau banyak dari kita yang mungkin juga pernah mengalami hal-hal tersebut tanpa kita Iya, sadari ya betul. Kak, gitu. Nah, kadang kita juga terlalu memikirkan pendapat orang lain nih Kak, sehingga kita juga melupakan sebenarnya siapa sih diri kita kayak gitu kan Iya, Kak. mhm, Nah, kalau kita lihat nih Kak kondisi saat-saat ini, media sosial itu kan kayaknya jadi salah satu tempat yang paling sering digunakan ya Kak untuk mencari betul. validasi ya Setuju, kan. 100%. Oke, benar 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 setuju. Saya juga setuju ya Kak. Oke, nah tapi nggak sedikit orang juga yang merasa kalau mereka itu lebih percaya diri ketika mendapatkan banyak likes, komentar, terus banyak Mhm, followers mungkin kan Kak, kayak betul, gitu dan mendapat banyak perhatian dari orang lain Kak. Nah, mhm. kalau menurut Kak Bintang sendiri, kenapa sih Kak kok sosial media itu seringkali bisa membuat seseorang itu semakin haus akan validasi dari manusia? Betul, karena gini, apalagi di zaman sekarang ya, kalau Hmm, dulu sih istilahnya waktu kita SMA gitu, hmm, aku sih iya, waktu aku SMA sebetulnya kayak TikTok belum iya, iya, ada, kayak, Instagram juga belum seterkenal itu. Kalau hmm, sekarang tuh kan siapa aja udah bisa pegang HP, betul, siapa aja pasti punya betul, Instagram betul, dan TikTok, TikTok, betul, setuju, ya betul, kan? setuju banget. Nah, jadi kita itu terpancing Mhm, untuk, ketika kita itu seperti yang tadi aku mhm, bilang, mungkin awal-awalnya itu kita pengen, dipandang baiklah mhm, oleh orang lain gitu. Tapi ketika misalnya salah satu video kita itu FYP gitu. iya, Nah, kita akan berusaha nih selanjutnya hmm, gimana biar FYP iya, lagi benar gitu. benar 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 benar, Kadang-kadang kita jadi lupa mhm, apa, mungkin nilai-nilai yang kita bawakan di awal-awal. betul, Nah, jatuhnya nanti kita makin ke sini itu mhm, ingin menunjukkan kebolehan kita. iya, Paham nggak sih? iya, Kayak, betul betul. kita itu, "Oh ini nih aku melayani, Ya, kalian harus tahu," ya, gitu. betul Kayak betul gitu betul loh. betul. Oke, benar-benar sih Bang, saya juga setuju ya Kak, Mhm. karena sebenarnya media sosial itu bukan hal yang salah ya Kak, Iya, tapi ketika mhm, kita mulai mengukur nilai diri kita itu dari respon dari orang lain, kita tuh betul, bisa kejebak dalam perbandingan yang nggak sehat ya Kak. setuju. Kadang kita membandingkan diri kita sendiri sama orang-orang di luar sana Kak, Iya, benar. Oke, nah kalau misal nih Kak, seseorang itu terus hidup berdasarkan validasi manusia, apa sih Kak dampak yang biasanya muncul dalam kehidupan mereka secara emosional dan secara spiritualnya Kak? oke. Nah, ketika memang manusia itu ataupun kita lah ya, ketika Mhm, kita itu sudah mulai ketergantungan oleh validasi, mmm, secara langsung iya, ataupun dari media sosial, kita itu secara tidak langsung akan mhm, mencoba cari cara iya, untuk bagaimana kita ini tampil oke di depan orang betul lain betul gitu, betul tampil betul, oke, akan melihat, "Oh ini aku nih udah ganteng nggak ya? Udah cantik nggak ya betul hari betul ini? betul betul, Ini suaraku udah oke nggak ya?" Gitu-gitu, betul, misalkan kayak gitu. Yang tadi lakukan waktu rapat udah bener nggak ya di mata iya orang iya gitu ya? iya iya, Aku udah keren nggak ya gitu. mmm, Jadi itu mulai pertama kita mulai overthinking. mhm, Yang kedua kita mulai lupa mhm, nilai yang kita punya gitu. mhm, Kita ini kan melayani untuk Tuhan, bukan betul untuk manusia. betul, Itu sih iya, ketika kita menjadi pelayan Tuhan itu mhm. kita mulai lupa esensinya kita itu mau melayani Tuhan, bukan untuk mencari respon dari orang. Betul betul, Gitu setuju sih kayak banget. heeh, Oke, betul. betul. Nah, ternyata dampaknya juga cukup besar ya, Kak, ternyata Besar, buat kehidupan mhm, kita ya. betul. Oke, nah ternyata juga nggak hanya mempengaruhi kepercayaan diri ya, Kak, tetapi juga bisa mempengaruhi bagaimana Mhm, cara seseorang itu melihat dirinya sendiri dan bahkan hubungannya dengan Tuhan ya, Kak. betul sekali, Oke, heeh, oke oke oke. Nah, kalau dari pembahasan kita tadi, Kak, sebenarnya kita bisa melihat bahwa validasi manusia itu ternyata memiliki banyak keterbatasan ya Kak, karena memang validasi manusia kan berubah-berubah ya namanya manusia kan yoi. Kak, gitu. Jadi penerimaan, manusia juga pastinya, datang dan pergi kan Kak, Betul gitu. betul Nah, betul. oke, nah karena itu nih Kak, muncul pertanyaan yang, cukup penting ya Kak, gitu. Ya, Nah, kalau misal nih Kak, identitas kita, tidak seharusnya dibangun di atas penilaian manusia, mhm, lalu di mana sih Kak kita bisa menemukan identitas yang sejati? betul. Sebetulnya itu, ini gimana ya, kadang-kadang kita Mmm, itu tidak berniat untuk menjadi orang yang menjadi haus mhm, validasi. mmm, Kadang kita itu awal-awal memang pengen benar-benar melayani untuk Tuhan betul gitu. betul, Nah, kita nih udah dari kerinduan diri kita sendiri itu emang pengen untuk iya, melayani untuk Tuhan, mhm, melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. iya, Tapi memang karena media sosial yang saat ini sangat-sangat bahaya lah ya. betul betul, Nah, itu setuju. kita menjadi orang-orang yang sangat haus validasi itu Iya, menjadi salah lah. Nah, iya, bagaimana kita membangun identitas kita kembali ke dalam Tuhan? mhm, Nah, yang pertama itu kita menjadi orang yang
pertama kali untuk bersedia untuk melayani Tuhan. Paham nggak? Kayak Oke. kita itu tentunya kan kita mau melayani itu sudah melalui beberapa tahap ya Betul. untuk memutuskan untuk menjadi pelayan Iya, Tuhan, ya betul. kan? Ya Iya, nggak sih betul. gitu. Jadi kita itu harus benar-benar sadar dulu nih Iya. apa penyakit kita, ya nggak sih? Iya. Jadi kita Setuju, udah harus setuju. sadar dulu kita ini udah menjadi orang yang haus validasi gitu. Iya. Nah, mulailah Oke. bertobat gitu Oke, sih. oke, siap-siap Kak. Nah, Oke. cukup relate ya Kak sama Iyalah. kehidupan kita ya Kak pastinya gitu. Nah, ternyata identitas dalam Tuhan itu bukan dibangun berdasarkan pencapaian ya Kak, Ya. berdasarkan pencapaian, penampilan, atau mungkin pengakuan dari manusia ya. Setuju. Tetapi berdasarkan bagaimana sih Tuhan melihat dan mengasihi hidup kita. Oke, nah Kak, saya melihat bahwa banyak orang Kristen juga yang sebenarnya sudah tahu nih Kak bahwa identitas mereka itu ada di dalam Tuhan, tetapi tetap merasa yang namanya insecure, minder, dan takut untuk ditolak oleh orang-orang Orang sekitar lain, ya, gitu. betul. Nah, kalau menurut Kak Bintang sendiri nih, kenapa sih hal-hal kayak gini tuh masih sering terjadi Kak? Iya, karena itu tadi sebetulnya problem utama yang sekarang itu ada di diri kita. Nah, karena gini, kita nggak bisa mengatur ritme perkembangan zaman kan. Ya, Kayak betul sekarang betul. tuh kita melihat di TikTok orang si A kayak gini, si Iya, B kayak gini. iya, Kok iya. aku nggak kayak gitu ya? Kok aku nggak seganteng itu? Aku Iya, nggak secantik itu? iya. Kok nggak suaraku nggak sebagus dia ya? Kok aku kalau bicara di depan umum nggak seberani Iya, dia, iya, nggak iya. seboleh dia gitu Iya. kan? Kok dia keren ya ngomong di depan orang gitu kan? Iya, iya. Nah, itu sih bisa jadi pemantik-pemantik sih. Padahal Betul, betul. awalnya kita udah mulai berani untuk tampil, Betul. kita berani untuk Iya, pelayanan gitu betul. kan. Itu sih, itu Oke, mungkin oke. Nah, alasannya. oke. Nah, kalau menurut saya ya Kak, kalau penjelasan dari Kak Bintang tadi memang cukup relevan ya Kak, dengan kehidupan banyak orang. Mungkin dari saya sendiri ya Kak, karena saya juga pernah mengalami pastinya Kak. Sama, aku Oke. juga. Pasti. Memang pasti semua orang ya Kak, pasti pernah Pasti. mengalami. Oke. Nah, kadang kita juga sudah tahu nih Kak soal kebenaran firman Tuhan. Tetapi rasanya hati kita nih masih lebih percaya sama suara dunia dibandingkan dari suara Tuhan kayak Iya, gitu. sering. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kayak gini Kak, gimana sih Kak cara kita membedakan antara hidup untuk menyenangkan Tuhan dan hidup untuk menyenangkan manusia? Gitu. Ya, simpelnya kita kembali kepada firman sebenarnya. Oke. Nah, kita juga harus paham bahwasanya pelayanan kita itu untuk Tuhan gitu. Tidak untuk mencari penilaian Ya, teman kita, bahkan betul. event itu pacar kita. Oke. Nah, gitu kan. Ya, Itu menjadi betul, hal yang betul. sesuatu lah Iya, gitu kan. betul, Sebetulnya nggak setuju. salah untuk membangun, mengokohkan Iya. diri kita lah untuk melayani gitu Iya. kan. Nggak salah sebetulnya kita mencari dukungan dari orang lain. Tapi ketika memang sudah berlebihan, ingatlah Iya. sesuatu yang Berlebihan berlebihan nggak itu baik. nggak baik. Betul. Nah, gitu kan. Setuju. Nah, itu sih bagaimana kita membedakan kita ini validasi fokus ke validasi manusia ataupun kita fokus melayani untuk Tuhan ataupun berusaha untuk membangun identitas di dalam Tuhan gitu sih. Oke, benar. Oke, nah penjelasan dari Kak Bintang ini benar-benar membuka wawasan saya ya Kak gitu, karena apa ya, memang ya secara manusia ya Kak wajar aja kalau misalnya Wajar. kita merasa memang terkadang memerlukan ya validasi dari orang gitu, bahkan mencari validasi gitu Kak dari mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan yang mungkin juga nggak kalah penting ya Kak dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu, karena seringkali kita juga melakukan sesuatu yang mungkin di depan itu kelihatan baik gitu, tetapi motivasi kita sebenarnya adalah mencari pengakuan dari orang lain. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu Kak, kan tadi kita sudah membahas nih Kak mengenai bagaimana sih cara manusia itu memandang dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya mau mengajak Kak Bintang juga ya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandangnya Tuhan gitu, dan mungkin dari teman-teman juga ya bisa kita mulai mencoba untuk melihat bagaimana sih perspektif dari Tuhan untuk gimana Tuhan bisa melihat diri Memandang diri kita kita, gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Bintang sendiri, gimana sih Kak sebenarnya Tuhan itu memandang manusia, dan kenapa sih Kak kok pemahaman tentang kasih Tuhan itu benar-benar penting banget Penting banget. dalam membangun identitas yang sehat?
Nah, kalau itu sih kita harus kembali ke awal ya. Hmm. Titik awal kayak Tuhan itu kenapa Hmm. menciptakan dunia, Oke. menciptakan bumi. Hmm. Nah, kita harus paham bahwasanya Tuhan menciptakan dunia ini karena begitu besar kasihnya. Betul. Makanya dia menciptakan bumi dan Hmm. segala isinya, Hmm. kemudian menciptakan kita, Ya, manusia gitu. betul. Nah, ada nggak sih di Alkitab dikatakan bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya gitu Betul, kan? setuju. Setuju Iya, kan? Nah, betul. ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Tuhan, Iya, tentunya ya itu udah pastilah kita itu iya. adalah orang yang sangat-sangat berharga lah di Betul, hadapan Tuhan. betul, setuju. Nggak mungkin kita Hmm. tidak layak di hadapan Iya, Tuhan. betul. Persoalan genetika, Hmm. warna kulit, Hmm. ganteng enggaknya itu sebetulnya itu standar dari bumi gitu loh. Iya, Itu betul, standar betul. dari manusia, Iya. bukan standar dari Tuhan. Hmm. Mana pernah Tuhan bilang kamu jelek gitu? Nggak Iya, pernah. betul, Kamu betul. bodoh, mana ada Betul, kayak gitu kan? betul, iya. Nah, Betul. itu Oke, sih. oke, bener-bener sih Kak, kayak lagu ya Kak yang Tuhan tidak memandang bulu kan, Iya, keriting, mau rambut keriting, lurus lurus gitu-gitu gitu kan kan. Kak. Iya, betul, betul, setuju, setuju, setuju. Iya. Dan apa ya Kak? Menurut saya ketika seseorang itu memahami bahwa dirinya dikasih Tuhan tanpa syarat, karena Mm-mm. memang bener yang tadi Kakak bilang ya, kalau Tuhan ini memang benar-benar mengasihi kita Yes. gitu kan, bahkan mungkin rela mati juga untuk Wah, kita iya kayak betul gitu itu. kan. Mm-mm. Itu benar-benar kasih Tuhan yang tanpa syarat banget Tanpa ya Kak. syarat banget. Itu memang ketika kita sudah memahami bahwa diri kita dikasih Tuhan, itu memang sebagai manusia seharusnya kita tidak lagi terus-menerus membuktikan diri kita kepada dunia ya Kepada Kak. dunia, betul. Iya, oke. Nah, ketika Kak seorang itu merasa tidak berharga, Iya. ditolak atau gagal dalam hidup Kak, Mm. gimana sih caranya seseorang ini bisa kembali untuk mengingat identitasnya di dalam Tuhan? Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun identitas kita dari awal? Mhm. Pertama kita harus mau membangun kembali relasi kita kepada Tuhan. Iya, oke. Nah, gitu. Jadi kayak kita itu harus sadar bahwasanya di dalam diri kita ini udah ada yang salah. Oh, oke. Kok aku nggak punya hikmat lagi ya? Nah, Oke. gitu sih kayak Mm. oh iya, aku ini udah mulai jauh dari Tuhan. Oke. Aku ini udah menjadi orang yang sangat-sangat insecure, haus Oke. validasi, overthinkingan orangnya gitu. Nah, kita mungkin bisa mulai dari ya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Oke. Tuhan, aku ingin kayak aku ini pengen menjadi diriku yang sebelumnya Tuhan. Aku nggak mau jadi kayak gini gitu kan. Iya. Nah, makanya kita tuh pertama tuh harus sadar dulu gitu, sadar oke. dan mau untuk membangun relasi kembali kepada Tuhan. Itu Oke. sih. Oke, ternyata wah cukup terkagum ya Kak Puji Wah, Tuhan sama bisa jawaban aja. Kak Bintang. Oke, nah saya memang merasa kalau jawaban dari Kak Bintang ini bisa menguatkan ya Kak dari mungkin saya atau mungkin dari teman-teman semua yang mungkin lagi Wah, nonton ya. puji Tuhan kalau Iya, bisa. iya, puji Tuhan pasti bisa ya. Pasti ini ada kuasa Tuhan nih di tengah-tengah kita nih. Yes, ada Roh Kudus ya. Haleluya. Oke, Ya. nah saya merasa kalau jawaban dari Kak Bintang ini memang menguatkan orang-orang di luar sana yang mungkin nantinya akan nonton ya Kak, itu yang lagi berjuang sama yang namanya rasa insecure atau kehilangan kepercayaan diri, karena saya juga melihat kalau semenjak COVID ya Kak terkhususnya itu memang banyak banget orang yang akhirnya sering insecure gitu, Iya. sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain kayak gitu Kak. Oke, nah kalau misal nih Kak kita berbicara tentang pergumulan hidup kan, kalau menurut Kakak kan sering kali lah pasti secara manusia kita mulai bertanya, Tuhan sebenarnya aku cukup berharga nggak sih gitu, atau mungkin pertanyaan kita adalah kenapa aku kok nggak kayak orang lain, dan kenapa dia lebih unggul dari aku, dia lebih ini dari aku, dan kenapa aku enggak kayak gitu. Nah kalau menurut Kak Bintang sebenarnya perasaan tersebut itu wajar nggak sih Kak kalau misalnya apa ya muncul di pikiran kita gitu kan. Nah kalau kayak gitu sebenarnya langkah apa sih Kak yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau ditanya wajar atau enggaknya itu wajar sebetulnya. Oke. Karena kita tuh ya gimana ya? Apalagi dengan sekarang ini seperti yang kamu bilang tadi setelah COVID itu kan kayak gak ada privasi gitu loh sekarang betul, tuh. betul, Iya betul, gak betul, sih? setuju. Iya. Nah, makanya kita itu sering kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebetulnya hal yang wajar. Oke. Tapi ketika kamu berusaha untuk menjadi seperti orang lain, nah itu mulai baru salah gitu kan. Nah, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita harus sadar bahwasanya starting point setiap orang itu berbeda-beda. Genetika orang itu berbeda-beda, dan kita harus paham bahwasanya
semua manusia, semua makhluk ciptaan Tuhan itu berharga di mata Betul, Dia, betul, gitu betul, sih, betul. Setuju, setuju, gitu. setuju. Jadi stop membanding-bandingkan dirimu Betul, kepada orang lain, gitu stop sih. ya teman-teman, nggak boleh Stop, lagi nggak ya. boleh. Oke, mulai dari sekarang ya, kita harus Setuju. stop ya. Stop. Oke, oke. Nah, makasih banget ya Kak Bintang Ya. buat penjelasannya yang cukup singkat tapi yang bener-bener bisa bikin kita itu membuka pandangan kita terhadap perspektif Tuhan kayak gitu. Nah, saya juga ngerasa nih Kak, kalau banyak orang yang perlu mendengar bahwa pergumulan dan pertanyaan yang tadi itu dalam hidup itu nggak selalu menunjukkan lemahnya iman, tetapi bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan bersama Tuhan. Ya, Bener nggak Kak? betul, betul. Ya, oke. Nah, setelah kita memahami pentingnya identitas dalam Tuhan, pasti akan muncul pertanyaan yang lain nggak sih Kak? Ya, Nah, pasti. oke. Kalau misal nih Kak, gimana sih mungkin langkah-langkah ya, langkah-langkah sederhana yang Bisa mungkin bisa kita lakukan ya untuk kita nggak bergantung lagi sama pendapat orang lain, kita nggak orang lain. bergantung lagi sama validasi dari orang lain kayak gitu. ya. Bagaimana cara kita untuk tidak bergantung pada validasi manusia ataupun mulai membangun identitas dalam Tuhan, gitu ya. Betul. Nah, kan dari tadi kita udah mulai bahas tuh bahwasanya kita itu adalah orang yang berharga, Betul. kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Betul. paling spesial, Ya, gitu betul. kan. Nah, kita pertama udah melakukan sadar akan hal itu, kemudian yang kedua mulailah menghargai prosesmu. Oke. Nah, itu mulailah menghargai prosesmu melalui apa yang kamu lakukan itu, mulailah bersyukur, kayak mulai melibatkan Tuhan di setiap prosesmu, gitu kan. Kayak Tuhan, ini yang bisa kulakukan, semoga yang terbaik apa yang kulakukan ini berkenan untuk Tuhan, Ya, kayak betul, gitu betul. kan. Ya. Nah, apakah mudah? Enggak sebetulnya. Betul, Aku setuju. pun rasa hal ini enggak mudah, Ya. karena memang sejatinya manusia itu ya mulai masuk ke dalam penyakit-penyakit yang harus validasi, termasuk diri kita mungkin ya. Ya. Kita ini mungkin secara tidak sadar juga menjadi orang yang seperti itu, tapi yang pasti mulailah untuk bahwasanya kamu itu adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Betul. Stop untuk melihat pandangan-pandangan orang lain. Betul. Ketika memang itu sudah berlebihan ya, ketika memang pandangan temanmu itu untuk membangun, ya nggak masalah. Ya, gitu betul. kan. Setuju. Oke. Nah penjelasan yang cukup ringkas juga ya Kak, tapi mungkin secara praktik di kehidupan sepertinya sulit Sulit banget dan ya Kak. panjang itu pasti. Oke, memang benar-benar pergumulan banget ya Kak Ya. gitu. Tapi mungkin teman-teman juga bisa mengingat ya kalau dalam Kejadian ya, ditulis di kitab Kejadian tuh kalau Tuhan menciptakan manusia itu dibentuk sendiri loh dari tangan Tuhan. Betul. Yang itu berarti memang manusia tuh benar-benar spesial banget di mana gitu loh. Tuhan gitu. Dan Betul. iya kan Kak. Dan jadi pasti setiap kita itu benar-benar spesial banget di mata Tuhan gitu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa mulai sama-sama berdoa, kita mulai sama-sama menyadarkan diri kita bahwa memang kita benar-benar spesial di mata Tuhan, dan mungkin jangan untuk membandingkan ya Kak diri kita dengan orang lain kayak gitu. Oke, nah mungkin langkah-langkah yang tadi Kak Bintang jelaskan itu bisa menjadi titik awal ya Kak bagi setiap kita atau siapa saja yang mau bertumbuh untuk semakin mengenal identitasnya di dalam Tuhan gitu. Oke, kalau selain usaha pribadi Kak, saya juga percaya kalau yang namanya lingkungan itu juga pasti berpengaruh banget ya Kak terhadap bagaimana cara seseorang itu memandang dirinya. Betul. Ya Kak. Oke, nah kalau dari Kak Bintang sendiri, sebenarnya seberapa penting sih Kak peran dari keluarga, mungkin dari kakak rohani, dari mentor, dari komunitas di gereja mungkin, atau mungkin PMK? Dari PMK boleh, atau mungkin dari pasangan ya Kak. Mungkin kayaknya banyak dari teman-teman yang gitu. Oke. Ya, gitu. Kalau menurutku sih kita ini kan manusia, dan tentunya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, jadi seberapa berpengaruh? Wah, tentu sangat berpengaruh. Setuju banget Kak. Kita menjadi orang yang harus validasi pun itu karena keadaan, karena lingkungan, karena lingkungan TikTok, Instagram, mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat berpengaruh sih. Ketika kita punya lingkungan yang positif,
kita mungkin akan jauh dari situ. Paham gak sih kayak apalagi betul. kalau kita punya kakak rohani. Iya, Nah, yang selalu akan mengingatkan betul, kita, setuju. mengarahkan kita gitu kan. Betul, ya, Ya tentu sangat berpengaruh sih. betul. Sangat-sangat berpengaruh. Oke, setuju banget sih Apalagi Kak. kalau punya pasangan sepelayanan mungkin. Selingkuh. Wah, Wah, impian banget tuh. Tapi oh, hati-hati. iya, hati-hati teman-teman. Betul, hati-hati. Hati-hati. Memang harus hati-hati. Oke, setuju banget sih Kak sama pendapat dari Kak Bintang gitu. Karena terkadang memang Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan sebenarnya siapa sih diri kita gitu kan Kak. Nah, ketika kita mulai lupa atau meragukan nilai diri kita, nah memang benar tadi Tuhan itu pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita kembali gitu kan Kak. Nah, Pasti. mungkin sebelum pertanyaan terakhir ya Kak, Ya, kita menutup podcast kita di hari ini. ya. Nah, kalau misal nih Kak, ada orang yang saat ini merasa kalau nggak cukup baik Kak, terus dia sampai membanding-bandingkan terus dirinya dengan orang lain, bahkan mungkin merasa kalau hidupnya itu cuma bernilai ketika dia mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu. Validasi Nah, lagi nih. iya, validasi lagi ya kan Kak gitu. Nah, sebenarnya langkah pertama apa sih Kak yang bisa kita lakukan gitu? Ya, sebetulnya dari tadi itu udah langkah pertama sih. Oh gitu gitu ya, langkah dasar banget ya Kak. Tinggal bagaimana kita melakukan apa teori-teori yang tadi aku bilang itu. Maksudnya bagi di dalam kehidupan kita itu bagaimana kita mengaplikasikan gitu. Ketika kita sudah sadar kita itu berharga, bahwasanya starting point kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah, itu dia. Mulailah untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Oke, betul. Mungkin kayak ketika kamu melakukan sesuatu nih hari ini, nah kamu patut untuk bersyukur dan bangga Iya, kepada dirimu, betul. kamu udah bisa melalui hari ini misalkan. Betul. Bahkan kita bisa melalui satu hari itu pun itu udah sangat berharga Betul, sih. setuju. nggak sih? Iya, Ya, betul. benar. Iya. Nah, kamu juga harus ya istilahnya melalui hari ini misalkan Iya. kamu udah bisa ya tampil menjadi moderator, aduh, aku juga puji bisa Tuhan. menjadi ya narasumber gitu kan. ya, oke. Ini menjadi poin yang sangat-sangat membanggakan Iya, lah bagi diri puji kita. Tuhan ya gitu, Kak, puji Tuhan. Memang semuanya itu harus kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan ya Kak Setuju, gitu. betul. Karena memang kalau misalnya kita secara manusia kadang merasa kayak gini ya Kak, misalnya saya jadi moderator, Kakak jadi narasumber gitu Iya. kan. Kalau misalnya kita lupa sama Tuhan kan pasti kayak ini semua karena aku gitu kan Iya. Kak, bukan karena Tuhan kayak gitu. Betul. Jadi memang perlu ya Kak kita benar-benar mengingat kalau semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Tuhan. gitu. Setuju. Oke. Nah, ternyata nggak kerasa ya Kak, kita tadi udah Wah. beberapa menit ya Kak kita Udah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol sih ya kayaknya. gitu. Mungkin rasanya kayak udah akrab banget nih, padahal kita juga baru ketemu baru ya ketemu Kak, nih baru hari ketemu ini. gitu. Cuma Baru kayak kenalan. baru kenalan banget gitu. Cuma kayak rasanya udah akrab banget gitu. Ya, Dan setuju. nggak kerasa nih teman-teman, ternyata kita udah ada di ujung podcast hari ini gitu. Nah, saya juga merasa kalau sepanjang percakapan kita tadi itu memberikan pemahaman yang baru nih buat saya Kak gitu. Tapi juga menjadi pengingat yang benar-benar penting banget Kak buat saya, karena merasa kalau identitas kita itu nggak seharusnya dibangun di atas pendapat orang lain Kak, Orang yang lain, tentu benar-benar bisa berubah ya Kak secara Betul. kadang pagi A, sore sore B B, kayak gitu dan lain sebagainya gitu Kak. Betul. Oke, nah mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Kak, dan mungkin dari Kak Bintang juga, kalau misal nih Kak ada seseorang yang mungkin saat ini masih dalam kondisi-kondisi yang tadi kita Kita obrolin bahas ya sebelumnya Kak. gitu. Nah dari Kak Bintang ada nggak sih Kak pesan atau mungkin sepatah dua patah kata nih Kak buat teman-teman semua? Kata-kata gitu. terakhir berarti Kata-kata ya. terakhir. Sebelum selesai. Kata-kata gitu. hari ini. Kata-kata hari ini. Ya, betul. Dari tadi sebetulnya kita udah banyak melakukan saran-saran lah Betul. untuk teman-teman gitu ya. Tapi terakhir bahwasanya aku ulangi lagi, aku garis bawahi bahwasanya kamu itu berharga, Betul. aku berharga, Betul. kita semua itu berharga di hadapan Tuhan, dan kita itu semuanya layak di dalam Tuhan. Jadi Betul. stop untuk membedakan dirimu dengan orang lain, Yes. stop merasa insecure, Betul. stop untuk membanding-bandingkan startmu dengan orang lain. Mulailah dengan dirimu sendiri dan Yes. bersyukur dengan setiap langkah-langkah hidupmu gitu ya. Oke, Gitu sih. oke. Terima kasih banyak ya Kak Bintang buat insight dan pemikirannya yang benar-benar memberkati nih hari Wah, ini. Aku juga makasih banyak nih udah diundang. Kamu yang berterima kasih Kak gitu. Oke. Saya pribadi juga belajar lagi sih Kak bahwa validasi manusia itu memang
secara manusia itu memang terdengar menyenangkan ya Kak, Yes. gitu. Tetapi memang sifatnya sementara gitu. Iya. Sebaliknya identitas yang dibangun di dalam Tuhan itu pasti memberikan rasa yang aman, terus memberikan tujuan hidup yang lebih jelas ya Iya. Kak. Dan nilai diri kita itu yang benar-benar nggak bergantung sama keadaan yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, teman-teman, kita harus ingat bahwa diri kita tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang menyukai kita, menyukai penampilan kita, pencapaian kita seperti apa, atau seberapa baik sih komentar mereka terhadap diri kita. Tetapi diri kita itu nilainya ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan kita, mengenal kita, bahkan mengasihi kita tanpa syarat. Bener nggak Kak? Yes, setuju. Bener banget. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum sebelum kita tutup podcast kita malam hari ini, mungkin aku juga mau ngingetin sedikit nih buat teman-teman semua. Mungkin bisa dijadikan renungan ya mungkin ya. Yes. Teman-teman bisa mengingat perumpamaan talenta ya yang ada ya kan Ya, Kak betul. gitu. Teman-teman harus merasa kalau Tuhan itu pasti memberikan talenta yang sesuai dengan hidup kita gitu, dan kita harus seperti dikasih talenta 5 dan 2 gitu. Kita harus mengembangkan, bukan malah kita seperti yang diberikan talenta 1 dan malah kita nguburin gitu. Yes. Kayak gitu. Jadi sebenarnya seberapa kayak Tuhan memang pasti memberikan talenta yang baik gitu buat kita, dan kita memang harus mengembangkannya gitu. Jadi jangan sampai kita malah minder sama orang lain ketika Yes. mungkin kita merasa kita cuma punya 1 talenta ya Setuju, Kak setuju. gitu. Padahal sebenarnya dari talenta tersebut Tuhan pasti bakal pakai kita dengan sebaik-baiknya, dan pasti Tuhan beneran akan angkat kita ketika motivasi kita bener ya Kak Betul, gitu. betul. Gitu mungkin podcast kita di malam hari ini bisa dicukupkan ya Kak. Sekali iya. lagi terima kasih Kak Oke, Bintang buat makasih segala Jenny insight-nya, dan teman-teman Efrata. Oke, terima kasih banyak Kak, benar-benar sangat memberkati banget. Ya. Oke, nah buat teman-teman semua, kami juga mau berterima kasih karena teman-teman semua sudah mendengarkan podcast kita di hari ini. Oke, see you teman-teman semua. Sampai jumpa di Efrata on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.